Om Swastiastu. Saya Maderia Juniarti dengan NIM 201-101-1021, mahasiswi program Pendidikan Agama Hindu, semester 4, Tah Negeri Buku Kurang Singaraja. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah seni sakral. Jadi, di video ini saya akan membahas mengenai seni sakral. Salah satu contoh dari seni sakral yaitu tari topeng Siddhakarya. Baik, sebelum membahas tari topeng Siddhakarya, saya akan membahas apa itu seni sakral. Nah, jadi seni sakral adalah kebudayaan dan kesenian agama Hindu yang telah ada sejak zaman dahulu, yang merupakan peninggalan dari para leluhur yang memiliki arti dan makna yang berbeda, serta tidak lepas dari tingkat kesakralannya masing-masing. Contoh seni sakral agama Hindu seperti tarian, gong, dan lagu yang bernafaskan keagamaan atau dharma kita. Sehingga diharapkan dalam mementaskan karya seni tetap menghormati, menjaga kesakralannya masing-masing. Baik, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut membahas mengenai tari topeng Siddhakarya. Tari topeng Siddhakarya adalah seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia UNESCO tahun 2015 nomor registrasi 201500246. Nama tari topeng Siddhakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng dan Siddhakarya. Topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Siddhakarya berasal dari kata siddha yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Siddhakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Topeng Siddhakarya pun menjadi lambang bahwa pekerjaan atau karya yang digelar sudah selesai dengan baik. Saat ini, topeng Siddhakarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Di desa Riang Gede Penebel Tabanan, misalnya tari Wali Siddhakarya wajib dilaksanakan di setiap upacara keagamaan. Tari topeng ditampilkan sebagai persembahan atau wawalen sebelum acara pemujaan bersama yang dipimpin Sulingge. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat, serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tarian ini, secara simbolis penari menghamburkan uang kepeng dan beras kuning atau sekarura sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran. Sumber tertulis yang mengungkapkan sejarah dalam Siddhakarya adalah berupa Lontar Bebali Siddhakarya, koleksi Ide Pedanda Gede Nyoman Gunung dari Biau Desa Muncan, Karangasem, serta Babat Siddhakarya yang disusun I Nyoman Kanton SHMH dan DRSI Ketut Yatnya. Dalam sumber tersebut dinyatakan bahwa Brahmana Keling merupakan sebutan salah seorang pendeta dari Jawa Timur. Dalam sumber tersebut, ide dalam Siddhakarya adalah seorang Brahmana Wulaka keturunan Sakya dari Keling atau disebut juga Brahmana Keling. Ia adalah putra dari Dangyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, kumpi dari Empu Bahula, dan cicit dari Empu Barada. Dangyang Kayu Manis sendiri menjadi nabe dari dalam Pura Batu Renggong, Raja Gel-Gel Kelungkung. Sebelum ke Bali, ia pernah memimpin upacara mohon keselamatan atau selamatan di Madura. Ketika Dangyang Kayu Manis datang ke Jawa, ia kemudian bertemu ayahnya. Tidak dikisahkan perjalanan dari Jawa ke Bali. Namun, sesampainya ia di Puri Gel-Gel, puri tersebut sepi.
karena Raja Waturenggong sedang berada di Pura Besakeh mempersiapkan pelaksanaan suatu upacara. Brahmana langsung menuju pura tersebut. Sesampainya di sana, ia disapa para pengayah raja dan menanyakan maksud kedatangannya. Para pengayah ragu atas pengakuan Brahmana Keling yang hendak bertemu raja. Karena kelelahan, ia menuju Pelinggih dan memutuskan beristirahat sejenak. Tak berselang lama, datang raja dan melihat seseorang berpakaian lusuh itu. Ketika raja melihat bahwa ada seseorang dengan pakaian lusuh datang hendak menemuinya, ia tidak mengakui Brahmana Keling dan mengusirnya. Ia akhirnya meninggalkan Pura Besakeh dan sempat mengucapkan kutukan pastu yang isinya kurang lebih Wastu tata astu karya sana kalaksanayang tan sida karya, atau tidak sukses, bumi kekeringan, rakyat kekeringan, sarwa gumatat gumitit grubeda. Tak berselang lama, kutukan tersebut terbukti, sehingga kerajaan Bali diserang hama dan penyakit. Raja kemudian mengutus rakyatnya untuk mencari Brahmana Keling dan menemukannya di daerah Bandanda Negara yang sekarang dikenal sebagai Desa Sidakarya. Ia pun bersedia mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Untuk mengenang jasa dalam Sidakarya dan demi adanya tempat persembahyangan atau parahyangan, sekitar tahun 1518 Masehi, Dalem Waturenggong memerintahkan pendirian Pura Dalem Sidakarya atau tahun Saka 1615. Selepas tragedi tersebut, masyarakat membuat topeng Sidakarya. Bentuk wajahnya dibuat tidak tampan, giginya merangkas sebagai perlambang bahwa saat itu pandita yang datang ke kerajaan berpenampilan compang-camping. Hanya seniman khusus yang bisa membuatnya, dan harus ada prosesi khusus yang dilalui. Begitu pula dengan penari yang menampilkan tarian ini. Mereka juga harus melakukan ritual terlebih dahulu sebelum menari. Penampilan tarian ini biasanya disisipkan juga dengan pesan-pesan pengingat kebaikan. Dalam pagelarannya, topeng Sidakarya sering disebut pula dengan topeng ngejuk, karena dalam pementasan selalu disertai guyonan atau bercanda dengan ngejuk atau memegang salah seorang anak-anak dan kemudian diberi upah berupa pes bolong atau uang kepeng. Ini adalah sebagai simbol mengobati orang sakit dan kemudian diberikan kesejahteraan. Dengan gaya tarian yang dangkrak-dingkrik dan sambil mengucapkan mantra sakti, sambil nyambehin atau menebar beras kuning, yang artinya memberikan laba atau makanan kepada buta kala supaya tidak mengganggu ketentraman hidup manusia, sehingga diharapkan mendapatkan kerahyuan jagat. Diiringi dengan menebar sekarura, yang artinya berdana-dana atau bersedekah kepada semua unsur kekuatan buta demi kelancaran upacara. Karena dalam penyelenggaraan topeng dalam Sidakarya sangat penting, artinya dalam memohon kesejahteraan dunia dan segala isinya, baik skala maupun niskala, maka sudah seyogianya untuk mementaskan topeng dalam Sidakarya dalam suatu karya yatnya. Namun, sebagai catatan, bahwa sampai tingkatan yatnya bagaimana atau jenis upacara apa saja yang perlu mementaskan topeng dalam Sidakarya tersebut, agar topeng yang sakral dengan serta memiliki suatu nilai yang sangat suci dan magis tersebut tidak menjadi salah tempat dan salah waktu di dalam mementaskannya. Ini semuanya perlu mendapatkan perhatian, karena tidak ada sumber yang jelas mengatur hal tersebut. Dengan menggelar tari topeng Sidakarya,
pada suatu yatnya tertentu. Diharapkan yatnya yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, atau disebut Siddha Karya, Labda Karya. Baik, sekian dari pembahasan tentang seni sakral yaitu tari topeng Siddha Karya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.